Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirim bala pasukan tentara ke Syam, dia mengangkat Yazid bin Abi Sufyan, Amr bin As, dan Syurahbil bin Hasanah sebagai panglima perang. Dan mereka semua bertiga mengendarai kuda. Sementara Abu Bakar waktu itu jadi khalifah berjalan kaki di samping kuda-kuda mereka. Lalu mereka bertiga berkata, Abu Bakar mengantar sampai ke Thaniyatil Wada, tempat pintu keluarnya Madinah. Maka mereka berkata, wahai khalifah Rasulullah, Anda berjalan kaki sementara kami berkendaraan. Maka Abu Bakar menjawab, sesungguhnya aku berharap pahala dari Allah. Pada tahun Ramadan, tahun peceklik ya, waktu itu lagi tidak ada makanan, orang-orang jadi susah, hewan-hewan jadi pandang kehabisan makanan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya makan roti dan minyak sampai-sampai kulitnya menjadi hitam, gitu kan. Kemudian beliau berkata, seburuk-buruk pemimpin adalah aku jika aku kenyang sedangkan orang-orang kelaparan. Kemudian potret cemerlang dari ketawadhuan beliau radhiyallahu anhu. Tawadhu berarti merendahkan diri. Disebutkan Abu Bakar biasa memerah susu, ikhwas sekalian. Jadi Abu Bakar sebelum jadi khalifah suka memerah susu bagi anak-anak kecil tetangga-tetangga rumahnya. Dan ini disebutkan di dalam Usud Ghabah, dan Ibnu Katsir mengatakan ini adalah redaksi yang hasan, serta riwayat ini didukung juga dengan riwayat-riwayat yang lain yang sahih ya. Disebutkan dalam banyak buku. Tetap di rumahnya saja. Tetangganya berkata, sungguh anak-anak kecil bilang, sudah nggak ada lagi yang perahkan kami susu. Lalu Abu Bakar mendekati mereka sambil berkata, pasti ada yang perahkan, dan saya demi Allah tidak akan mengubah perilaku saya yang baik sebelum saya jadi khalifah, setelah saya jadi khalifah tetap saya akan lakukan. Maka Abu Bakar pun mendatangi anak kecil yang ngomong sambil berkata, kamu mau susu yang berbuih atau susu yang tidak berbuih? Maka anak itu kadang-kadang mengatakan pada satu hari mengatakan yang berbuih, hari besoknya dia mengatakan tidak berbuih. Dan Abu Bakar terus memerahkan susu kepada mereka sampai beliau meninggal radhiyallahu anhu. Jadi memerah susu untuk tetangganya, yaitu pada saat beliau menjadi khalifah. Dan ini luar biasa. Umar berkata, satu waktu juga aku selalu mendatangi rumah seorang janda dan berusaha untuk berbuat baik pada janda tersebut. Setiap hari aku datang, aku selalu didahului oleh seseorang. Pasti kalau aku mau datang, mau siapin makan, sudah ada makanannya. Mau bersihin rumahnya, sudah ada bersihin rumahnya. Mau masakin, sudah masak, ada orang masak. Dia terus telusuri, dan dia tanya orang yang punya rumah, siapa itu yang datang mengurus Anda? Orang yang punya rumah bilang, saya nggak tahu, janda buta matanya. Ada seseorang sering datang. Lalu Umar satu waktu sembunyi-sembunyi ingin mencari tahu, dia datang lebih cepat, ternyata dia temukan Abu Bakar yang melakukannya. Maka dia mengatakan, oh ternyata kamu orangnya wahai Abu Bakar. Sungguh wahai Abu Bakar, kau akan meletihkan orang-orang yang datang setelahmu. Maksudnya khalifah yang datang setelahmu akan sulit mengikutimu, gitu kan, karena luar biasa perbuatannya. Kemudian Abu Bakar juga pernah waktu mengutus pasukan, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Baihaqi dan juga ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir ya, dengan sanad yang hasan bahwasanya Sa'id bin Musayyib seorang tabi'in berkata, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirim bala pasukan tentara ke Syam, dia mengangkat Yazid bin Abi Sufyan, Amr bin As, dan Syurahbil bin Hasanah sebagai panglima perang. Dan mereka semua bertiga mengendarai kuda. Sementara Abu Bakar waktu itu jadi khalifah berjalan kaki di samping kuda-kuda mereka. Lalu mereka bertiga berkata, Abu Bakar mengantar sampai ke Thaniyatil Wada, tempat pintu keluarnya Madinah. Maka mereka berkata, wahai khalifah Rasulullah, Anda berjalan kaki sementara kami berkendaraan. Maka Abu Bakar menjawab, sesungguhnya aku berharap pahala dari Allah karena langkah-langkahku di jalan Allah. Ya, bagaimana bisa, yang luar biasa. Kadang-kadang kita bandingkan kalau dengan presiden kita sekarang, dia mau lewat dikosongin jalan, dipinggirin orang, gitu kan, disuruh pindah semua demi untuk dia. Apa haknya? Dari mana haknya dia melakukan hal tersebut? Abu Bakar jalan di sebelah kuda pasukan yang dia kirim dan jalan kaki bersama mereka. Dia jalan kaki dan dia tidak mau menggunakan kendaraan. Bukan cuma mendahului mereka ya, bukan cuma menyuruh mereka pindah, tapi malah Abu Bakar jalan di sebelahnya. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan Abu Bakar berkata, aku ingin agar langkah-langkahku ini walaupun aku tidak hadir bersama kalian di medan perang, dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, setiap langkah di jalan Allah akan diberikan 1000 pahala, dihapuskan 1000 dosa, dan diangkatkan 1000 derajat di surga nanti. Ini contoh daripada Abu Bakar. Kemudian contoh yang lain dari keadilan Abu Bakar. Tadi itu adalah ketawadhuan. Keadilan Abu Bakar radhiyallahu anhu
Dikatakan bahwasanya Abu Bakar oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang sahih riwayat ya, disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat dengan sanad yang sahih bahwasanya Aisyah berkata, ayahku Abu Bakar membagi fai. Fai ini ikhwas sekalian pendapatan negara. Jadi ini kita tahu juga di dalam Islam itu kalau ada berdiri negara Islam dan ada pendapatan negara itu dibagi rata kepada masyarakat. Memang sudah begitu hukum Islam. Jadi sebenarnya dalam Islam itu tidak ada pajak sebenarnya, gitu kan? Kita kan sekarang malah diambil pajak dan diambil dari pendapatan masyarakat lalu dibayarkan ke negara. Semestinya yang dilakukan dalam hukum Islam, kalau hukum Islam ya negara Islam, maka bukan pajak tetapi yang ada adalah fai, pendapatan negara dihitung oleh negara dan paling banyak terjadi dari jihad memang, dari harta rampasan perang diberikan dan juga penjualan produk-produk dari ekonomi negara, kemudian dihitung dikeluarkan kebutuhan negara pada saat itu lalu sisanya dibagi rata sebagai kepada masyarakat. Dan Abu Bakar kata Aisyah radhiyallahu anha membagi rata fai. Di tahun pertama beliau memberikan kepada setiap hamba sahaya 10 bagian ya, di sini tidak disebutkan 10 dirham atau 10 dinar, intinya dibagi 10 dan diberikan juga kepada orang yang bebas 10, wanita 10, laki-laki 10 dan di tahun kedua beliau memberikan masing-masing 20 tanpa membedakan satu sama yang lainnya. Jadi Abu Bakar di sini membagi rata dengan keadilannya. Ya. Kemudian juga sifat wara. Ini saya cuplik satu-satu saja, ikhwan. Sifat wara ini artinya wara itu begini. Wara itu adalah sifat di mana seseorang lebih peka hati-hati menjaga pelanggaran oleh Allah di jalan Allah SWT. Seperti kalau Anda pernah ikutin ceramah saya, pernah saya sampaikan kisah Imam Nawawi. Imam Nawawi itu pernah menjaga waraknya pada saat tetangganya kehilangan kambing, Imam Nawawi tidak membeli kambing sebulan, baik kambing hidup atau beli daging kambing, karena khawatir jangan sampai kambing yang dia beli di pasar, daging atau masih hidup adalah kambing tetangganya yang dicuri. Tidak mau makan kambing gara-gara khawatir, itu namanya warak. Hati-hati sekali, jangan sampai makan yang haram. Ada kisah berhubungan dengan Abu Bakar disebutkan dengan athar yang sahih disebutkan dalam Tartibul Afwah, salah satu karya ditulis oleh Dr. Said Hussein, dan juga ada riwayat sahih yang menukil masalah ini dalam riwayat Bukhari. Dan ini hadis sahih sebenarnya, bahwasanya Abu Bakar pernah memiliki seorang hamba sahaya yang bekerja untuknya. Lalu Abu Bakar kebetulan waktu siang hari ketemu dengan hamba sahaya itu lagi bawa makanan. Abu Bakar lalu memakan, tiba-tiba makanan yang dibawa, memang biasanya dia hidangkan dari hasil kerjanya dikasih. Lalu hamba sahaya tersebut berkata, tahukah anda dari mana ya makanan yang saya kasih ini? Kata Abu Bakar, tidak. Kata budaknya, biasanya anda bertanya kepada saya, kenapa sekarang anda nggak tanya? Kata Abu Bakar, saya lapar dan saya percaya dengan kamu. Baiklah, dari mana kau dapat makanan ini? Kata dia, tadi waktu saya lagi melewati satu kaum, ada satu kaum ini jahiliyah, bukan orang Islam. Lalu saya berpura-pura menjadi dukun ya. Saya pura-pura tahu sesuatu, lalu mereka saya terka-terka dan saya berbohong. Kemudian mereka memberikan imbalan, maka inilah yang anda makan. Dalam hadis ini, dalam riwayat ini dikatakan Abu Bakar lalu mengorek mulutnya dan mengeluarkan makanan tersebut sampai tidak tersisa. Dalam riwayat lain dikatakan ada seseorang melihat Abu Bakar itu mengorek mulutnya dan tidak keluar. Orang itu mengatakan tidak bisa keluar kecuali anda masukkan di dalam mulutnya, gitu kan? Di dalam mulut anda air. Maka Abu Bakar meminum air lalu kemudian mengorek dan memaksanya keluar. Dan ini ulama memasukkan dalam sifat wara Abu Bakar radhiyallahu anhu yang luar biasa. Kemudian contoh kelembutan hati dan tangisan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Nabi, disebutkan dalam riwayat pada saat Nabi SAW meninggal, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Bakar berkata kepada Umar, ayo kita kunjungin Ummu Aiman. Ummu Aiman salah satu sahabat yang sangat tua dan Nabi SAW sering berkunjung ke rumahnya, gitu kan. Lalu Abu Bakar dan Umar pun mengunjungi Ummu Aiman. Lalu Ummu Aiman menangis tiba-tiba waktu lihat Abu Bakar dan Umar. Kata Abu Bakar dan Umar, kenapa anda menangis wahai Ummu Aiman? Bukankah dengan matinya Rasulullah SAW berarti Allah memilihkan yang terbaik untuk beliau? Kata Ummu Aiman, saya tidak menangis karena Rasulullah SAW telah meninggal, karena itu memang pasti yang terbaik dari Allah untuk beliau. Tapi saya menangis karena sekarang wahyu telah terputus dari langit. Jadi kita sudah tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Memang agama ini sudah sempurna, tapi sudah terputus wahyu. Maka Ummu Aiman menangis dan Abu Bakar serta Umar pun menangis seketika pada saat itu. Kemudian contoh zuhud, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar terkenal dengan kezuhudannya. Disebutkan di dalam riwayat
Al-Hakim dan Bazzar bahwasanya Zaid bin Arqam berkata bahwasanya Abu Bakar meminta air, lalu seseorang datang membawa bejana berisi air dan madu. Ketika mendekatkan di mulutnya, dia menangis dan membuat orang-orang di sekitarnya menangis. Kemudian dia diam. Jadi Abu Bakar waktu mau minum, minta jadi khalifah, didatangkan segelas air dan ada madunya, dicampur madu. Waktu beliau mau minum, beliau menangis, gitu kan? Ini kan minuman yang enak sekali, air sama madu, gitu kan? Beliau menangis. Lalu beliau diam. Sedangkan yang lain tetap menangis karena melihat kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba mau minum terus nangis terisak-isak karena sedih. Kita mungkin bisa ikut nangis ya karena sedihnya orang tersebut. Maka orang sekitarnya menangis melihat Abu Bakar menangis. Lalu Abu Bakar pun kemudian dia kembali ya mau meminum, pada saat mau masuk di mulutnya menangis lagi. Begitu terus 2 kali sampai 3 kali. Lalu Abu Bakar lalu mereka bertanya, apa yang membuatmu menangis wahai Amir Mukminin? Abu Bakar berkata, aku pernah bersama Nabi SAW. Aku melihat beliau mendorong sesuatu, ada minuman dikasih, beliau mendorongnya tiba-tiba dan aku melihatnya. Lalu beliau berkata, menjauhlah dariku, menjauhlah dariku. Padahal aku tidak melihat apapun. Maka aku bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku melihatmu mendorong minuman tersebut padahal aku tidak melihat siapapun. Kamu tidak mau meminum itu. Untuk apa kamu menolaknya? Maka kata Nabi SAW, tadi dunia menampakkan diri dengan apa yang ada padanya. Maka aku berkata kepadanya, menjauhlah dariku. Maka ia pun menjauh. Dia dunia berkata, demi Allah, jika engkau bisa luput dariku, maka orang yang datang sepeninggalmu tidak akan sanggup menghindariku. Maka Abu Bakar berkata, aku khawatir jika dunia itu menimpahku, maka itulah yang membuat aku menangis. Jadi sampai menangis dengan khawatir jangan sampai dunia menjadi tempat ya beliau bergantung. Kemudian kita sudah tahu juga tadi pasukan Usama sudah saya jelaskan, ya ini juga ada disebutkan oleh penulis. Kemudian sikap Siddiq dalam perkara memerangi orang-orang murtad, ya. Di sini Nabi SAW juga atau Abu Bakar sudah saya jelaskan tadi bagaimana ya menitik beratkan akan memerangi orang-orang yang murtad dan akhirnya berhasil memerangi orang-orang yang murtad. Kemudian ada juga Siddiq adalah orang yang paling pertama mengumpulkan Al-Quran. Setelah terjadi perang dengan Musailam Al-Kadzab dan dimenangkan oleh pasukan muslimin, terdapat 700 hafid Quran dari sahabat yang terbunuh. Maka Abu Bakar dan Umar pun khawatir, 700 orang bukan jumlah yang sedikit. Lalu mereka pun berdua memanggil ya seorang sahabat Nabi yang mulia pada saat itu adalah yang menerima wahyu, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Maka mereka berdua berkata, Abu Bakar berkata, wahai Zaid, kumpulkanlah Al-Quran yang telah jatuh di batang, yang telah tertulis itu kan, tapi waktu wahyu turun di atas pelapa-pelapa kurma, di tulang-tulang unta, di kulit-kulit unta, gitu kan, itu di batu-batu, kumpulin semuanya dan di hati-hati manusia, maksudnya orang yang menghafalnya, disatukan di satu tempat agar tidak hilang dan orang mudah menghafalnya. Maka Zaid sempat berkata, tapi saya ragu, bukankah Rasulullah tidak pernah mengumpulkannya? Abu Bakar mengatakan, Zaid mengatakan, Abu Bakar terus meyakinkan saya sampai saya yakin itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Lalu Abu Bakar pun mengumpulkan Al-Quran. Dan kata para ulama, kalau seandainya Abu Bakar tidak mengumpulkan Al-Quran pada saat itu, maka bisa jadi Al-Quran tetap Allah jaga, tapi hanya dari lisan penjaga atau penghafal-penghafal saja. Dan itu bisa saja terjadi kesalahan. Tapi dengan izin Allah, Allah memudahkan Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran dan akhirnya terjaga sampai kepada kita pada hari ini. Kemudian yang paling besar dalam hidupnya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang beliau panen pahala yang luar biasa adalah beliau mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar bin Khattab sebagai khalifah. Beliau menulis wasiat pada saat itu. Pada saat beliau akan meninggal dunia, beliau sempat mengatakan atau menulis memanggil Utsman bin Affan. Ya, pada saat itu Utsman bin Affan ini sebagai katibnya, sekretarisnya, gitu ya. Katanya Abu Bakar mengatakan, wahai Utsman, tulislah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah yang diwasiatkan Abu Bakar bin Quhafa di akhir hayatnya ketika hendak meninggalkan dunia dan mulai masuk ke alam akhirat, di mana di sana orang kafir akan beriman, orang fajir akan menjadi yakin. Maksudnya orang kafir sudah hilang kafirnya hari kiamat. Oh iya ya benar, dia akan beriman tapi nggak bermanfaat lagi. Orang fajir, orang ahli maksiat yang tidak percaya kepada Allah akan yakin pada saat itu di akhirat. Dan orang yang berdusta pasti akan membenarkan tentang akhirat. Sungguh aku mengangkat atas kalian. Kemudian Abu Bakar pingsan. Abu Bakar itu sempat demam selama 15 hari. Sebagian ulama sejarah mengatakan kemungkinan Abu Bakar demam ini pasti pengaruh daripada sengatan binatang buas, ya,
kalajengking atau ular di gua Thur pada saat hijrah bersama Nabi SAW, dan Allah ingin menutup hidupnya Abu Bakar dengan pahala yang besar dengan matinya disengatnya oleh hewan tadi. Muncul dan demam selama 15 hari. Kemudian Abu Bakar pingsan, maka Utsman pun melanjutkan dengan sendiri mengatakan, aku mengangkat atas kalian Umar bin Khattab. Lalu ketika Abu Bakar siuman bangun, dia berkata, bacakanlah kepadaku wahai Utsman. Utsman membacakan kepadanya, kemudian dia bertakbir dan berkata, aku melihatmu khawatir orang-orang akan berselisih jika aku wafat dengan pingsanku ini. Utsman berkata, benar. Abu Bakar berkata, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan atas jasa baikmu kepada Islam dan kaum muslimin. Artinya, apa yang kau tulis tadi, aku mewasiatkan untuk Umar bin Khattab, memang itu yang saya mau tulis, tapi saya pingsan. Kamu menulisnya dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan pada saat itu. Maka kata para ulama, semua ya pembebasan wilayah-wilayah Persia, Romawi, biliaran orang yang sampai Islam sekarang di Asia, semuanya di seluruh dunia ini, itu sebab ekspansi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab diangkat oleh khalifah ya, oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan itu disetujui oleh kaum muslimin. Maka ini berarti jelas Abu Bakar mendapatkan pahalanya. Cukup banyak riwayat di sini disebutkan tentang masalah itu, dan pernah Jabir bin Abdullah memegang radhiyallahu anhu, seorang sahabat pegang daging, bawa baru beli gitu, kayak kita sekarang mungkin dikresek di bawah gitu kan. Kemudian Umar bertanya, apa itu Jabir? Jabir mengatakan, daging, saya beli, saya pengen makan daging. Umar menasihatin dia, bukan melarang ya, tapi menasihatin, mengatakan, wahai Jabir, apakah setiap kali kau lihat sesuatu, kau pengen sesuatu, kau selalu membelinya? Maka lalu Umar membacakan ayat yang membuat Jabir jadi belajar gitu dari situ. Umar mengatakan, baca firman Allah Al-Ahqaf ayat 20. Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Ini potongan ayat ya. Kurang lebih artinya, apakah kalian sudah menghabiskan rezeki yang baik dalam kehidupan dunia kalian? Artinya, cobalah redam, jangan semuanya dibeli gitu kan. Dan ini sebuah pelajaran juga yang bisa diambil dari Umar radhiyallahu anhu. Seseorang pernah diundang oleh Umar bin Khattab makan. Orang ini kebetulan bernama Humaid bin Hilal, salah satu tokoh masyarakat lah, kepala suku. Ini di halaman 249 ya, di paragraf terakhir sebelah kanan. Dia lagi disiapkan makanan. Lalu pada saat dihidangkan, orang ini nggak mau makan. Umar tanya, kenapa kau nggak mau makan? Dia bilang, makanan Anda keras dan tidak enak. Biarlah saya pulang ke rumah saya makan makanan yang sudah disiapkan di rumah saya, lembut, enak, gitu kan. Lalu kata Umar, apakah menurut kamu kami tidak bisa menyembelih seekor domba dan mengulitinya? Apakah kau mengira kami tidak bisa mengambil tepung lalu disaring dengan kain demi kain sehingga menjadi halus? Apakah kau mengira bahwasanya kami tidak bisa membuat roti yang lembut dan kami memerintahkan satu genggam kismis dimasukkan ke dalam kantong air? Biasanya orang dulu lakukan itu, kemudian dikocok, nanti jadi manis airnya, jadi air kismis gitu kan. Apa kamu kemudian kami tidak bisa melakukan itu sehingga nanti kami bisa merasakan nikmatnya seperti memakan daging rusa? Maka dia pun berkata, si orang tadi yang diundang itu, Humaid berkata, sungguh aku menangkap Anda ini orang yang tahu makanan enak, lalu kenapa harus ada makanan yang seperti ini? Kata Umar, benar demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku tidak takut amal baikku berkurang, niscaya aku akan mengikuti kemewahan hidup kalian. Tapi aku ini tidak berani seperti itu, karena takut nanti malah jadi lalai dan meninggalkan semua amal-amal kebaikan. Pada tahun Ramadan, tahun peceklik ya, waktu itu lagi tidak ada makanan, orang-orang jadi susah, hewan-hewan jadi pada kehabisan makanan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya makan roti dan minyak sampai kulitnya menjadi hitam, gitu kan. Kemudian beliau berkata, seburuk-buruk pemimpin adalah aku jika aku kenyang sedangkan orang-orang kelaparan. Benar-benar mengagumkan dirimu wahai Umar, kata si penulis ini. Sangat luar biasa gitu. Dan beliau pernah berkata pada perutnya pada saat itu, kami tidak punya, sambil tepuk-tepuk perutnya sendiri, kami tidak punya makanan sehingga masyarakat tetap hidup. Artinya kamu harus tenang dan terima itu. Perutnya sendiri diajak ngomong sama dia dan diingatkan agar jangan sampai melakukan hal-hal yang melampaui batas gitu. Kemudian
Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, sahabat Nabi yang mulia, Abu Bakar tidak menginginkan dunia, dunia pun tidak menginginkannya. Adapun Umar, dunia menginginkannya. Maksudnya Muawiyah, di zaman Abu Bakar ekspansi tidak terlalu luas, kekayaan harta rampasan perang tidak terlalu banyak. Tapi di zaman Umar, dunia menginginkannya, tapi dia tidak menginginkannya. Sedangkan kita berguling-guling banting tulang di dalam dunia itu. Artinya diberikan nasihat oleh Muawiyah kepada kita semua. Tawadhu'nya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikatakan bahwasanya beliau pernah keluar bersama Al-Jarud dari sebuah masjid. Di jalan bertemu dengan seorang wanita yang duduk di atas jalan. Wanita itu sudah tua sekali. Lalu Umar mengucapkan salam kepadanya dan dia pun menjawab salam. Dalam riwayat dikatakan wanita itu memberikan salam, Umar menjawabnya. Wanita itu berkata, wahai Umar, dulu aku melihatmu saat engkau masih bernama Umair. Orang Arab itu kalau masih kecil namanya diperkecil, Umar jadi Umair, gitu kan? Saya lihat dulu kamu masih Umair, lari-lari di pasar Ukaz, suka berkelahi dengan anak-anak. Dan sekarang baru saja berlalu waktu, engkau tiba-tiba menjadi Umar, menjadi orang yang sudah dewasa dan besar. Kemudian baru berlalu saja waktu, kamu tiba-tiba menjadi Amir Mukminin, menjadi raja. Bertakwalah kepada Allah wahai Umar terhadap rakyatmu. Ketahuilah bahwasanya siapa yang takut mati, dia akan takut kehilangan. Ya. Maka Umar pun menangis. Maksudnya kalau kamu takut ya berkorban untuk agama ini, maka kamu berarti tidak takut mati. Tapi kalau kamu takut mati, ada hisab hari kiamat, kamu akan berhati-hati. Kurang lebih begitu maknanya. Al-Jarud berkata, ibu itu, Al-Jarud ini pendampingnya Umar berkata, ibu, engkau telah menyakiti dan lancang terhadap Amir Mukminin. Pernah dikatakan juga dalam satu waktu, ini karena takutnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Abdullah bin Umar anaknya berkata dalam ini, dan ini riwayat disebutkan dalam Akhbar al-Ummah, ya. Dikatakan Akhbar al-Umar, maaf, ada buku namanya Akhbar al-Umar dan dinukil dalam kisah bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, aku membeli seekor unta. Abdullah bin Umar ini sahabat Nabi yang mulia dan anaknya memang Umar bin Khattab, terkenal kesolehannya. Dia bilang, saya pernah beli seekor unta itu kurus. Lalu saya titipkan unta itu ke Bima tadi, ya, tempat penggemukan dan penyimpanan unta-unta zakat. Saya letakkan di sana. Kemudian digemukanlah oleh orang-orang pada saat itu, dititipin aja. Abdullah bin Umar tidak bayar tuh, nggak bayar unta itu atau penggemukannya. Maka setelah gemuk, Abdullah bin Umar membawa unta tersebut ke pasar, gitu kan. Dijual lah, orang-orang teriak, unta gemuk punyanya Abdullah, anaknya Amir Mukminin, gitu kan. Ini ada nilai jualnya, orang pada ngumpul, untanya bagus, punyanya Abdullah bin Umar sahabat Nabi, anaknya Amir Mukminin. Umar bin Khattab kebetulan lewat waktu itu di situ. Lalu dia dekatin, dia bilang, ini unta siapa? Kata mereka, unta Abdullah. Mana Abdullah? Abdullah bin Umar datang, mengatakan, iya wahai Amir Mukminin. Walaupun ayahnya dia mengatakan Amir Mukminin karena sudah jadi raja. Kata Umar, apa ini Abdullah? Kata Abdullah, unta saya. Ya. Kata Umar, dari mana kau dapat? Dia bilang, saya beli. Bagaimana bisa gemuk? Kata Umar, dia bilang, saya meletakkannya di Bima, gitu kan, di tempat penggemukan atau pemeliharaan unta-unta zakat. Lalu kemudian setelah gemuk, saya bawa ke pasar dengan harapan saya bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh pedagang, oleh kaum muslimin, dapat untung. Kata Umar bin Khattab, Abdullah, karena kau anaknya Amir Mukminin, lalu kau meletakkan untamu di Bima dengan tujuan menggemukannya, gitu kan, maksudnya tanpa kau membayar upah. Setelah gemuk kau mau menjualnya, maka sekarang kau harus menjual unta ini. Kalau kau menjual unta ini, ambillah modalmu saja, keuntungannya kembalikan ke pengampungan unta-unta tadi. Karena gemuknya untamu ini dari uangnya penggemukan unta tadi, kamu cuma punya modal, kecuali kalau kamu bayar. Kita lihat di sini ya, riwayat ini menjelaskan bagaimana pekahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau hati-hati sekali, jangan sampai, mungkin karena orang sekarang berpikir anak presiden nggak apa-apa deh pakai fasilitas mobil dinasnya ayahnya, kurang lebih begitu. Kalau Umar bin Khattab ini mustahil dikasih kepada anak-anaknya, gitu kan? Karena memang beliau tahu ini tidak mungkin digunakan secara umum. Ini diantara riwayat. Karena cukup banyak riwayat yang dinukil yang memang belum dinukil. Sini diantaranya ada kisah Umar bin Khattab dengan rahib, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam akhirnya karena sifat Nabi SAW. Dan ini sudah saya sebutkan di bahasan pada saat menjelaskan tentang kelebihan Nabi SAW.
Ringkas ceritanya adalah ada seorang Yahudi yang pernah Nabi SAW utang dengannya 20 sak kurma. Satu sak kurma 2,5 kilo. Kemudian Nabi SAW sepakat akan dibayar di waktu tertentu. Ternyata belum tiba waktunya, orang Yahudi ini sudah datang, pendeta Yahudi sudah datang dan langsung berdiri di sebelah Nabi SAW, mencekik leher Nabi dengan sisa kain imamahnya alaihissalatu wassalam. Lalu orang-orang waktu itu lagi hadir di masjid dan semuanya pada melihat kejadian tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab yang ada di depan saf mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya menebas lehernya Yahudi ini. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat untuk duduk Umar. Lalu Nabi SAW dalam kondisi tercekik menanyakan kepada Yahudi, ada apa hai Yahudi? Kata Yahudi ini, bayar hutangmu hai Muhammad. Kata Nabi SAW, kan belum tiba saat waktunya. Dia bilang, tetap saya mau dibayar sekarang. Maka Nabi SAW dalam kondisi duduk tercekik dan Yahudi ini berdiri menarik imamah beliau SAW, berkata kepada Umar, wahai Umar, pergilah ke Baitul Mal dan ambillah 20 sak kurma, bayarkan hutang saya dan tambah 20 sak lagi. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sak pertama utang Anda, 20 sak kedua untuk apa? Kata Umar, kata Nabi SAW, itu hukuman karena kau sudah menakut-nakuti dia. Kau tadi sudah mengancam akan menebas lehernya. Artinya Nabi SAW seakan-akan memberikan isyarat, kalau saya masih ada jangan ambil keputusan, gitu kan? Maka Umar pun pergi ke Baitul Mal, meninggalkan Yahudi ini. Yahudi jalan di belakangnya sambil marah dengan Yahudi ini. Tiba di Baitul Mal, Umar bin Khattab menyiapkan 20 sak kurma, diberikan kepada Yahudi itu. Waktu mau disiapkan 20 sak kedua, Yahudi ini bilang, enggak usah hai Umar. Kata Umar, kenapa? Dia bilang, Umar, apa kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya enggak mau tahu siapa kamu. Dalam kondisi marah gitu kan. Langsung dia sebutkan namanya, saya Fulan bin Fulan. Namanya ini kebetulan nama salah satu pendeta Yahudi yang terkenal sudah lama masuk Islam. Kata Umar, saya tanya kamu atas nama Allah, apakah kau dia? Dia bilang iya. Bukankah kau tahu itu adalah Rasulullah SAW? Kata dia, ya saya tahu. Lalu kenapa kau lakukan perbuatan tadi sementara kau tahu adalah Nabi Allah? Kata si Yahudi, hai Umar, apa kau kira saya gila? Saya datang ke masjid kalian, mencekik Nabi dan Raja kalian di hadapan kalian. Saya sudah siap mati pada saat itu, karena saya ingin membuktikan satu hal dari Muhammad yang belum saya temukan padanya. Semua ciri kenabian Nabi terakhir ada pada diri Muhammad. Semua sudah saya temukan, fisiknya, tempat tinggalnya, nama-namanya. Tinggal ada satu belum. Ghalaba hilmuhu ghadabuhu. Emosinya dikalahkan dengan kasih sayangnya. Dan tadi itu saya sengaja nagih sebelum waktu, saya sengaja cekik lehernya, tujuannya untuk memancing emosinya. Ternyata memang kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Dan sekarang saya mengucapkan, Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini syahadat orang tersebut di depan Umar radhiyallahu anhu. Ini diantara kisah yang belum dinukil tentunya. Juga pada saat Abu Bakar meninggal, Abu Bakar menyerahkan khilafah kepada Umar sebagaimana kita ketahui. Dan Ibnu Jauzi juga mengatakan, ketika Abu Bakar menginginkan hal tersebut, yang menyerahkan khilafah, maka dia memanggil Abdurrahman bin Auf. Tanya, wahai Abdurrahman, kira-kira bagaimana pendapatmu tentang Umar? Dan ini sebuah pelajaran besar juga yang kita ambil di sini ya. Seorang yang kenal baik pada orang lain pun tidak ada salahnya dia menanya, bermusyawarah dengan orang yang lain lagi yang mengenalnya. Di sini Abu Bakar sudah sangat kenal kepada Umar bin Khattab dan dia mau menunjuk sebagai khalifah. Tapi tetap dipanggil sahabat Nabi yang lain, Abdurrahman bin Auf yang juga dijamin masuk surga. Ditanya, bagaimana pendapat kau Abdurrahman tentang Umar? Berkatalah Abdurrahman, demi Allah, dia lebih baik dari apa yang engkau fikirkan tentang seorang laki-laki sekalipun dia sangat keras. Lalu Abu Bakar memanggil lagi Uthman, tanya Uthman, bagaimana pendapatmu tentang Abu Umar? Maka berkatalah Uthman, Anda lebih tahu. Lalu Abu Bakar bilang dipaksa, saya tanya kamu demi Allah, jawab, bagaimana pendapatmu tentang Umar? Lalu Uthman berkata, ya Allah, ilmuku tentangnya ialah bahwa apa yang dia sembunyikan lebih baik daripada apa yang nampak darinya, bahwa di antara kita tidak ada orang yang semisal dengannya. Lalu Abu Bakar berkata, kalau begitu tulislah, semoga Allah merahmatimu. Ini yang ditulis oleh Abu Quhafa, Abu Bakar di akhir hidupnya kepada kaum muslimin agar mereka memilih orang yang terbaik di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Itu ringkas ceritanya. Lalu akhirnya pada saat dia mau mengatakan saya menunjuk pingsanlah Abu Bakar. Lalu Uthman bin Affan menulis nama Umar bin Khattab, ditulis wasiat itu.
Gak lama kemudian Abu Bakar sadar, lalu Abu Bakar mengatakan, bacakan hai Utsman. Kata Utsman, aku meninggalkan wasiat agar kalian memilih Umar bin Khattab. Ya, kata Abu Bakar, aku sangat tahu bahwasanya engkau khawatir kalau aku dari pingsan sudah meninggal dan tidak sempat mewasiatkan, dan engkau mengetahui Umar orang terbaik. Kata Utsman, iya. Maka Abu Bakar pun mengatakan, semoga Allah merahmatimu, dan jadilah dia menjadi khalifah. Ya. Ali bin Abi Thalib berkata, ketika ajal datang kepada Abu Bakar, dia melihat bahwasanya Umarlah orang yang paling mampu atasnya atau khilafah. Seandainya Abu Bakar bersikap nepotisme, niscaya dia mendahulukan anaknya. Dalam hal ini dia meminta pendapat kaum muslimin. Ada yang rela dan ada yang tidak rela. Mereka berkata, apakah engkau wahai Abu Bakar akan mengangkat seorang pemimpin atas kami, seseorang yang keras, sementara engkau masih hidup? Apa yang engkau katakan kepada Rabbmu pada saat nanti dia bertanya kepadamu hari kiamat kalau kau dibangkitkan? Abu Bakar menjawab, aku berkata kepada Rabbku ketika aku menghadap kepadanya hari kiamat, Ilahi, wahai Tuhanku, aku telah mengangkat sebaik-baik hambamu atas mereka. Maksudnya ini tanggung jawabnya besar di mata Allah SWT. Lalu Ali melanjutkan, Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya, maka Umar memimpin kami seperti dua sahabatnya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Kami tidak mengingkari apapun atasnya. Setiap hari kami mendapatkan tambahan dalam agama dan dunia. Allah membuka belahan bumi dengannya dan melebarkan kota-kota. Dia adalah orang yang tidak takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencelahnya. Orang jauh dan orang dekat adalah sama dalam keadilan dan kebenaran. Allah Ta'ala menetapkan kebenaran atas lisan dan hatinya, sampai-sampai kami mengira bahwasanya ketenangan berbicara melalui lidahnya, dan bahwa di antara kedua matanya terdapat malaikat yang membimbingnya dan meluruskannya. Dan ini disebutkan oleh Asy-Sya'bi dari Ali radhiyallahu anhu dan rawi-rawinya thiqat. Semuanya rawi-rawinya thiqat. Ya.